Like somebody gotta go get bone. Like somebody gotta go get bone. Go get bone. Like somebody gotta go get bone. Jadi, kamu gak akan pernah tidur di ranjang aku juga? Tidur tuh di sofa. Angga menunjuk sofa hitam di dekat pintu balkon. Terang saja Novia berdecak. Ia justru bergerak mendekati Angga dan akan kembali merebahkan tubuhnya jika Angga tidak melarangnya lagi. Kamu gak dengar apa yang aku bilang? Di mana-mana tuh cewek di ranjang, cowok di sofa. Egois banget sih kamu, decak Novia. Tangannya terulur untuk mencubit lengan Angga. Adau, desis Angga. Jadi, aku di ranjang dan kamu di sofa lah. Ogah, aku kan cuma ngikuti permainan kamu. Kamu nyuruh aku tidur di sofa semalam. Jadi ya aku juga harus nyuruh kamu tidur di sofa selamanya. Kekeh Angga. Aku aduin sama mama nih, ancam Novia. Mama siapa? Di sini gak ada mama, adanya mami. Angga nampak menjulurkan lidahnya, mengejek Novia. Novia nampak menghentakkan kakinya sebelum ia memutuskan untuk keluar dari kamar Angga. Mami, Novia berteriak selagi kakinya menuruni anak tangga. Loh kenapa Novia? Sang mami yang tengah asik menonton acara infotainment yang tayang setiap pagi nampak menolehkan kepalanya, mengamati Novia yang sedang berjalan mendekatinya. Novia nampak celingukan. Papi gak ada kan Mi? Gadis itu merasa tak enak hati sudah teriak-teriak di jam yang masih terbilang pagi di rumah mertua barunya. Sang mami terkekeh. Papi sudah ke kantor. Kamu kenapa teriak-teriak? Si Angga ngapain kamu? Novia nampak mengerucutkan bibirnya sebelum menjawab pertanyaan sang mami. Kenapa? Tanya sang mami tak sabar. Tadi Novia ngasih saran buat Agar. Angga ganti cat. Kamarnya jadi warna pink, terus si Angga ngomelin Novia. Padahal bukan Novia yang mau warna pink mah, tapi si... Novia seolah sengaja menggantungkan ucapannya. Si dedek di perut kamu, kekeh sang mami. Novia hanya menganggukkan kepalanya. Sepertinya kehamilan pura-puranya bisa dijadikan senjata untuk mengadukan Angga. Sebenarnya entah apa hubungannya ia tidak boleh tidur di atas ranjang. Dengan pengaduan alasan ingin mengganti cat kamar Angga, yang jelas Novia hanya ingin melihat Angga dimarahin oleh maminya. Kalau gitu biar mami yang bilang ke Angga, tambah sang mami. Mampus, kenakan loh ke dalam perangkap gue. Makanya jangan pernah mempermainkan mantan istri lo ini. Ngalah dikit kek jadi cowok biar gak kena impasnya. Ujar Novia dengan nada pelannya yang sudah pasti gak didengar mami. Dengan wajah penuh kemenangan. Sepersekian detiknya teriakan Tasya memanggil nama Angga nampak menggema di seluruh sudut rumah, membuat Angga berlari menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Astaga, ada apa Mi? Mami ngagetin. Angga aja, sawat Angga saat kakinya akan sampai di hadapan Tasya sang mami. Matanya sempat melirik ke arah Novia yang sedang tersenyum tipis. Jika dilihat dari gerak-gerik ekspresi wajah Novia, Angga merasa ada yang tidak beres. Benar saja, begitu ia sampai di hadapan sang mami, tangan mami langsung memelintir telinga Angga, membuat Angga meringis kaget. Au Mi, apaan sih? Kok Angga dijewer? Itu karena kamu berani nolak kemauan Novia. Mata Angga membola, menatap sang mami dan Novia bergantian. Nolak kemauan Novia? Kemauan apa? Gak mungkin kan? Novia bilang kalau mereka rebutan tidur di ranjang. Kenapa gak kamu iyain aja kalau Novia mau ganti cat kamar kamu jadi warna pink? Tambah sang mami yang seolah mengerti tatapan yang putranya tunjukkan. Sial, Angga semakin dibuat bingung karena tak mengerti apa yang terjadi. Lagian mami juga pengap lihat kamar kamu warna hitam putih gitu. Tambah sang mami lagi. Lihatlah, selama ini sang mami tidak pernah protes dengan warna kamarnya. Tapi gara-gara Novia, astaga, Angga semakin menilai Novia sebagai gadis menyebalkan. Turuti kemauan Novia gak? Toh katanya itu kemauan baby kalian. Tangan sang mami bergerak mengusap perut datar Novia. Di dalam hatinya Angga tertawa miris. Ya ampun gadis. Bukan mantan kekasih yang menjadi istrinya ini semakin menggemaskan. Oh, jadi kamu mau aku ganti cat kamar sayang? Kenapa kamu gak bilang langsung ke aku? Angga berjalan mendekati Novia.
merangkul gadis itu erat. Tentu saja Novia bisa merasakan itu bukan rangkulan tulus, tapi sebuah penyiksaan yang membuat lengannya nyeri. Dan masalah panggilan sayang, sepertinya mereka harus belajar menggunakan itu jika di hadapan kedua orang tua Angga ataupun Novia. Lepas, bisik Novia. Kini keduanya sudah akan menaiki anak tangga kembali ke kamar Angga, dengan Angga yang masih merangkul Novia. "Diem," desis Angga. "Mi, kita balik ke kamar ya, mau searching cat warna pink yang gak terlalu mencolok di mata," ujar Angga dengan senyum manisnya. Sang mami pun akhirnya hanya tersenyum seraya menggelengkan kepalanya menatap kepergian putra dan menantunya. "Kamu gak ada apaan sih sama mami?" tanya Angga setelah mereka kembali masuk ke dalam kamar Angga dan Novia. "Ngadu apaan sih? Aku gak ngadu apa-apa. Aku cuma bilang kalau aku mau cat kamar kamu diganti jadi pink," kekeh Novia. Sama sekali tak ada perasaan bersalah di raut wajahnya. "Dengan alasan kamu baby di perut kamu?" "Astaga Novia," desis Angga. Novia nampak mengerutkan kening dengan alis yang saling bertaut, duduk di samping Angga di tepi ranjang. "Kenapa? Apa yang salah? Aku aja lagi berusaha cari cara bilang ke mereka kalau kamu gak hamil. Dan kamu malah selalu gunain kehamilan pura-pura kamu sebagai senjata buat ngaduin aku." "Loh, lagian kenapa kamu baru mikirin hal itu setelah kita nikah, Angga?" Novia ikut berdecak. "Karena aku baru kepikiran kalau mereka tahu kamu hamil, ya perlahan perut kamu semakin besar, Novia. Tapi kamu gak beneran hamil. Perut kamu gak akan pernah besar, jadi gak ada cara lain selain bilang yang sebenarnya," ujar Angga. "Ah bener juga, kenapa aku juga gak kepikiran sih? Terus gimana? Mau langsung bilang ke mami? Gak apa-apa," saut Novia. "Entahlah," gumam Angga beberapa hari kemudian. "Jadi kenapa?" Angga sudah sampai di rumah sejak 1 jam lalu. Ia sempat meminta izin pada Novia untuk mandi lebih dulu dan gadis itu mengizinkannya. Sekarang keduanya sudah duduk di balkon kamar Angga. Angga sendiri sudah sangat ingin tahu apa yang ingin Novia katakan. "Kita pindah dari sini," jawab Novia. Angga menolehkan kepalanya ke arah Novia, menatap gadis itu dengan lekat. Pasalnya Novia sudah setuju kalau mereka akan tinggal di sini untuk sementara waktu, sampai rumah Angga selesai dibangun. Tapi kenapa tiba-tiba mau pindah? "Kenapa?" tanya Angga lagi. "Bukannya kamu udah ngeiyain buat tinggal di sini sampai rumah kita yang lagi dibangun selesai?" tambah Angga. "Udah cukup aku ngebohongin orang tua kamu. Aku gak mau nyusahin mereka juga," desis Novia pelan. Angga mengernyitkan keningnya. Ia sama sekali tidak mengerti dengan maksud perkataan gadis yang duduk di sampingnya. Angga memukul puncak kepala Novia pelan. "Ngomong yang jelas." "Sakit," decak Novia. Gadis itu memajukan bibirnya selagi tangannya mengusap-ngusap kepalanya sendiri. "Manja, buruan lanjutin, kenapa tiba-tiba minta pindah?" Novia terdiam beberapa saat sampai akhirnya ia buka suara. "Tadi sepulang aku dari restoran, aku disambut sama Mami. Mami pergi ke dapur buat bikinin aku susu. Susu hamil katanya. Aku ngerasa gak enak, Angga." Angga terkekeh. Menurutnya tidak ada yang salah dengan hal itu. "Untuk sementara waktu, emang itu yang harus kita lakuin kan? Kamu harus terima apapun yang Mami kasih buat calon cucunya, termasuk susu itu. Salahnya di mana? Ya walau aku tahu gak ada calon cucunya di rahim kamu, tapi seenggaknya buat nutupin kebohongan kita, emang itu yang harus kita lakuin," ujar Angga. "Bukan gitu Angga, gini deh. Aku pulang dari restoran di mana kerjaan aku kebanyakan cuma masak duduk, dan pas pulang ke rumah aku dilayani sama Mami yang aku tahu Mami di rumah gak cuma duduk. Banyak pekerjaan rumah yang dikerjain. Belum Mami juga ngurusin pekerjaannya di luar. Bahkan pas aku sampai rumah, Mami masih nyapu tapi rela ngebikinin aku susu. Aku gak bisa lihat itu Angga." Walaupun keluarganya Angga banyak ART, maminya Angga bukanlah wanita yang suka mengandalkan tenaga para ART. Suka melakukan pekerjaan sendiri. Parahnya lagi pas aku mau bantuin, Mami ngelarang dengan bilang aku gak boleh capek-capek.
lanjut Novia. Aku masih punya hati Angga. Udah cukup bohong aja. Aku gak mau nyusahin juga. Jadi, ayo kita pindah. Seenggaknya saat aku cuma tinggal berdua sama kamu, aku gak akan dapat perhatian berlebihan kayak gitu dari Mami. Jadi aku gak ngerasa bersalah. Mata Novia nampak berkaca-kaca. Sepertinya memang ada perasaan bersalah di hatinya. Melihat ekspresi Novia sekarang, Angga sedikit tertegun. Laki-laki itu tahu jika Novia sudah berbicara dengan ekspresi dan nada yang demikian. Itu menandakan apapun yang dikatakannya menjadi hal yang benar-benar diinginkannya. Setidaknya itu yang Angga perhatikan sejak dulu. Kamu nangis, jangan nangis. Lagi-lagi Angga nampak mengelus lembut puncak kepala Novia. Untuk masalah pindah, biar aku cari apartemen yang sekiranya cocok dulu ya. Aku punya apartemen, hanya saja apartemennya nggak begitu besar. Kita juga harus minta izin sama Mami sama Papi. Nggak bisa tiba-tiba pindah gitu aja, ujar Angga. Novia mengusap wajahnya saat beberapa tetes air mata mulai menetes membasahi pipinya. Kamu serius? Iya. Kemudian mendengar suara tawarnya dari Novia. Makasih ya Angga, kamu baik banget sih. Kedua tangan Novia bergerak menarik pipi Angga, membuat Angga meringis sakit. Sakit Mom, tolong jangan cubit pipi Daddy, desis Angga. Mendengar itu, cubitan Novia berpindah jadi cubitan di lengan. Gak lucu, decak Novia. Kemudian Novia lebih memilih masuk ke dalam kamar untuk meninggalkan Angga. Setidaknya saat ini ia bahagia. Sekarang karena akan segera keluar dari rumah ini. Ia tidak akan merasa bersalah dengan Mami dan papinya Angga. Selain bisa lepas dari perasaan bersalah pada kedua orang tua Angga, ia juga akan jauh lebih bebas saat hanya tinggal berdua dengan Angga.